Cewek ini tiba-tiba aja berubah jadi es krim strawberry. Jadi ada sebuah toko es krim dan kelihatan nih ada bocil-bocil yang lagi nikmatin minuman es. Terus cewek ini dateng, dia mau beli es krim kan. Si pelayan langsung nanya dia mau yang rasa apa. Tiba-tiba aja pintu toko itu ketutup. Dan entah kenapa cewek ini jadi susah bicara. Dan perlahan ini mukanya kayak udah leleh gitu. Terus pas dia mau nunjuk es krim yang dia pengen, jarinya terlepas. Kaki cewek ini juga mulai meleleh. Dan bener aja, seluruh tubuh cewek itu leleh jatuh ke lantai. Si pelayan kelihatan biasa aja. Karena ternyata toko es krim ini emang terkutuk. Bahkan langsung dicicipin dong. Dan ternyata tubuh cewek itu berubah jadi es krim strawberry. Gak lama dia udah meleleh seutuhnya. Dan tinggal kawat giginya aja. Si pelayan langsung ngambil alat pel untuk mindahin es krim yang di lantai dan dia peres dimasukin ke wadah. Es krimnya udah penuh dan siap dijual. Tapi bapak-bapak ini yang dari tadi nongkrong dan lihat semuanya sekarang cuma bisa bengong. Berarti es krim coklatnya ini terbuat dari apa dong? Ibu-ibu ini jualan es krim tapi jorok banget. Dia sengaja nih pakai bahan-bahan yang jelek tapi dikasih pewarna biar es krimnya menarik. Terus adonan es krimnya tuh diudek-udeknya pakai tangan. Padahal tangannya aja kotor, nggak dicuci. Pokoknya yang penting es krimnya jadi aja dan bisa dijual. Nah pas banget kan, cuaca lagi panas. Cewek ini mau beli es krim di warung si ibu. Harganya murah, 5 ribuan aja, bebas pilih mau yang rasa apa. Tapi pas dibuka, cewek ini sadar kok bau es krimnya aneh. Terus pas dia lihat juga banyak debu item-itemnya, kotor banget. Cewek ini protes dong, tapi si ibu penjualnya bilang ya namanya juga es krim murah, gak apa-apa lah kotor-kotor dikit. Padahal ya gak bisa gitu, es krim kotor kan bisa bikin penyakit. Dan karena si penjual ini tetap ngeyel, akhirnya dijejelin aja deh tuh es krim jorok buatannya sendiri. Rasain deh tuh. Cewek ini bingung banget karena TV-nya tiba-tiba nyala sendiri. Terus dia matiin kan, tapi nyala sendiri lagi. Dan begitu dimatiin, TV-nya langsung nyala lagi, malah muncul film horor. Untungnya cewek ini gak takut, padahal udah aneh banget nih, TV-nya aja bocor ngeluarin air. Lebih ngerinya, hantu di film itu malah keluar beneran dong dari TV. Cewek ini panik, tapi biar tetap tenang, dia makanin aja tuh popcornnya. Terus kuping hantu itu kemasukan air kan, jadi dikeluarin. Si cewek ini malah ngomel sama hantunya, karena sekarang lantainya jadi basah semua. Nah si hantunya bingung, ini cewek kok gak takut, jadi dia deketin. Tapi malah digebuk dong, cewek ini gak takut sama sekali. Kena mental deh tuh hantunya. Cewek ini mau duduk di pesawat, tapi kakinya abang-abang ini nih ngalangin. Gak mau minggir, ngeselin banget. Udah gitu wanita di sebelahnya juga heboh ketakutan. Bahkan jendelanya aja gak mau dia tutup. Terus cewek ini mau tidur kan, tapi bocil yang di belakangnya malah nendang-nendang kursinya. Bapaknya si bocil juga malah belain anaknya itu. Cewek ini disuruh maklum aja, namanya juga anak-anak. Malah di pesawat itu juga ada pasangan bucin ini nih yang heboh banget dari tadi. Dan gak cuma itu, ini abang-abang yang di sebelahnya juga rese banget, tidurnya merosot dong, malah nyender ke dia. Terus baru juga mau tenang, pilotnya ngumumin kalau pesawat ini bakal ngalamin guncangan. Dan bener aja dong, malah sampai ada ular-ularan segala. Sial banget ya pengalaman naik pesawatnya. Karena bosan rebahan mulu, satu geng ini iseng mau main Ouija yang mainan manggil hantu. Awalnya mereka bercanda-bercanda doang kan, sampai tiba-tiba ini Ouija-nya beneran gerak sendiri. Karena takut mereka akhirnya bubar tuh pada pulang. Tapi cowok ini balik lagi karena ada yang ketinggalan. Pas dia iseng megang Ouija-nya, langsung ada kayak hal mistis yang masuk ke tubuhnya. Terus cewek ini ngeliat kan, tapi dia malah ngiranya cowok itu lagi joget, padahal lagi kesurupan. Udah gitu gawat banget, hantunya gak mau pergi sampai berhari-hari. Akhirnya temennya nih nyari tahu soal identitas hantu itu. Jadi ternyata dulu ada satu cowok yang suka joget dan gara-gara itu dia jadi suka diganggu sama temen-temennya. Terus dia meninggoy guys gara-gara kepleset kulit pisang. Nah akhirnya jadi pada punya ide nih, mereka pakai kulit pisang buat nakut-nakutin si hantunya. Untungnya berhasil, hantunya keluar dari badan cowok ini. Makanya jangan main-main sama hantu ya guys. Pas lagi jalan, tiba-tiba cewek ini dikasih kacamata. Dan katanya ini kacamata ajaib. Bener aja, pas dia coba ini di rumah, kamarnya yang berantakan berubah jadi rapi dan cantik pas pakai kacamata itu. Tapi pas kacamatanya dilepas, tetap aja berantakan lagi. Terus ini kan bosnya yang nyebelin nelpon. Karena pakai kacamata itu, teleponnya berubah dong nih jadi dari gebetannya. Udah gitu di jalan dia nemu koin kan.
Tapi begitu kacamatanya dipakai, langsung berubah dong jadi duit 1 koper. Banyak banget. Bahkan kacamata itu bisa bikin cowok yang gak suka sama dia jadi jatuh cinta nih. Dia juga jadi bisa punya mobil mewah. Tapi sebenarnya dia tuh cuma halu doang. Yang dia kira cowok ganteng, ternyata cuma tembok. Dan karena halunya udah parah, kacamatanya dicopot nih sama temennya. Baru deh dia sadar kalau semuanya itu gak nyata. Kasian banget ya. Cewek ini ketemu penjual gelang yang katanya bisa bikin dapet jodoh. Karena iseng, ya udah dia beli aja. Tapi baru juga keluar toko, dia udah ditabrak sama seorang cowok. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata cowok itu murid pindahan baru dan sekarang jadi sekelas sama dia. Cewek ini jadi makin tertarik. Bahkan besoknya dia sampai sengaja pura-pura telat biar dihukum bareng sama cowok ini. Lama-lama mereka jadi sering ngabisin waktu bersama, bahkan jadi chat-chatan juga nih. Walau cewek ini masih gak yakin kalau sebenarnya cowok itu suka juga gak sih sama dia. Sampai akhirnya cewek ini ngeberaniin diri buat nulis surat cinta. Tapi pas cowok ini ngeliat, suratnya malah dihancurin. Sebenarnya cowok ini juga suka kok. Dia selalu merhatiin cewek itu diam-diam. Bahkan tiap nerima chat dari si cewek, dia selalu salting kayak gini. Dan suratnya dihancurin karena cowok ini gak mau keduluan. Dia mau nyatain perasaannya lebih dulu. Terus lucunya, si cowok ternyata beli gelang yang sama juga guys. Emang udah jodohnya kali ya. Ada bocil yang kelaparan, dia pengen banget makan bakpao. Tapi karena gak punya uang, dia nekat nih nyolong 1 bakpao, terus dia bawa kabur. Akhirnya dikejar tuh, dan si bocil lari sampai bakpaonya jatuh. Tetep dia pungut lagi, terus akhirnya dia udah sampai di rumahnya. Ternyata bocil itu sampai terpaksa ngambil bakpao untuk dikasihin ke ibunya yang lagi sakit. Tapi ya ibunya malah marah. Dia bilang ke anaknya, sesulit apapun hidup mereka, tetep aja nyuri itu gak boleh. Si penjual bakpao akhirnya masuk dan bocil ini udah takut, dia kira bakal dimarahin. Ternyata bapak ini malah baik banget. Dia bahkan ngasih uang untuk ngebantu pengobatan ibunya yang sakit. Dan kapanpun ngerasa lapar, mereka boleh minta aja bakpaonya, gak perlu bayar. Bocil ini benar-benar berterima kasih karena bapak itu udah nyelamatin dia dan ibunya. Selalu ingat untuk berbuat baik juga ya guys. Bocil cewek ini selalu diikutin sama hantu ayahnya. Jadi ayahnya udah meninggal dan cuma bocil ini doang yang bisa ngeliat hantu ayahnya itu. Bahkan di sekolah, hantu si ayah juga selalu ngebisikin jawaban ujiannya dong. Tapi lama-lama bocil ini kesel karena diganggu hantu ayahnya terus. Apalagi dia selalu dianggap aneh karena sering ngomong sendiri. Bahkan setelah 10 tahun, hantu si ayah masih terus ngikutin, gak mau pergi. Pas anaknya punya pacar dan mau ciuman, digagalin pakai boneka. Terus karena gak suka sama cowok ini, hantu si ayah sengaja dong bikin kursinya jatuh. Si cowok jadi kesel dan pergi. Terus ya cewek ini jadi nyalahin hantu ayahnya. Dia ngambek dan keluar rumah kan. Tiba-tiba ada mobil yang ngebut banget. Tapi cewek ini selamat karena arwah ayahnya. Di situ dia baru sadar kalau selama ini ayahnya cuma mau ngelindungin dia. Sayangnya ini jadi perpisahan terakhirnya sama hantu ayahnya itu. Bocil ini bingung banget karena semua foto ayahnya disobek kayak gini. Bahkan neneknya juga ngelarang dia buat nyebut-nyebut nama ayahnya. Si ayah udah lama ngilang, ninggalin keluarganya. Dan bocil ini jadi yakin kalau ayahnya udah gak sayang sama dia. Sampai di suatu malam pas lagi jalan pulang, bocil ini akhirnya ngeliat ayahnya lagi ada di dalam mobil. Tapi pas dia panggil, dikejar-kejar, mobil ayahnya itu malah pergi kayak gak peduli. Dan kejadian lagi nih, pas lagi jalan sama neneknya, dia ngeliat ada ayahnya di seberang. Tapi kali ini justru si nenek yang narik dia untuk sembunyi. Karena ternyata sebenarnya ayahnya tuh kerja jadi agen rahasia di negara itu. Dan seharusnya si ayah gak boleh punya keluarga, gak boleh ketahuan punya anak. Makanya si ayah terpaksa harus menjauh dari keluarganya yang dia sayangi. Gara-gara gak dikasih duit jajan sama ibunya, cewek ini ngancam mau jatuhin diri dari jembatan. Ibunya panik nyuruh dia balik, tapi dia gak mau. Dia tetap ngancam bakal loncat kalau gak dikasih duit. Ibunya bahkan sampai mohon-mohon nih ke orang yang ada di situ buat bantu dia minjemin duit dulu. Ternyata cewek ini mintanya 200 juta dong, banyak banget. Mana ada yang bawa uang segitu? Nah, ada satu pria yang udah kesel kan sama kelakuan cewek itu. Dibilangin kalau mau loncat aja. Paling juga cewek ini ngancam doang, mana mungkin berani loncat beneran. Si cewek jadi kesel kan ngedenger omongan pria itu. Mau dia samperin nih ngajakin berantem. Tapi dia malah kepleset dan jadi jatuh beneran. Pria tadi langsung gercep ikutan loncat juga buat nolongin. Untungnya mereka gak kenapa-napa nih guys. Dan cewek itu jadi malu sendiri karena kelakuannya. Tapi ibunya sampai pingsan dong nih, kasian. Duh, jangan kayak begini ya guys.